Halo semuanya, ini dia 25 hal yang aku pelajari di umurku yang sebentar lagi 25 tahun. Yang pertama, mencintai diri sendiri itu bukan hal yang egois. Aku dipaksa belajar ini sama keadaan, karena kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Yang kedua, membuat jarak. Kalau berbagai cara komunikasi udah dilakuin, tapi ternyata masih sama aja, buat jarak yang sehat adalah cara terbaik untuk nggak saling menyakiti. Yang ketiga, berhenti selalu berusaha menyenangkan semua orang. Karena itu sama aja ngasih jalan ke orang lain buat memanfaatkan dan gak baik juga untuk mengorbankan diri sendiri demi orang lain yang bahkan gak mikirin diri kita. Yang keempat, lebih percaya sama diri sendiri. Cuma diri kita yang paling tahu apa yang diri kita sendiri mau dan yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan orang lain, jadi orang lain bisa aja salah. Yang kelima, komunikasi adalah kunci. Terutama dalam hubungan, tanpa komunikasi, kita nggak akan pernah bisa nyari jalan tengah terbaik dari setiap hal, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Yang keenam, jangan takut kehilangan orang toksik. Karena di luar sana masih banyak orang baru yang jauh lebih baik untuk bisa diajak berteman. Yang ketujuh, membuat atau mencari sendiri kebahagiaan. Nggak boleh menggantungkan kebahagiaan dari orang lain. Karena akhirnya kita cuma punya diri sendiri dan setiap orang itu bisa datang dan pergi. Yang kedelapan, kalau aku kehilangan motivasi, aku akan memotivasi diriku dengan mengingat lagi kenapa aku ngelakuin ini semua dari awal. Yang kesembilan, dulu aku orang yang cukup spontan. Tapi semakin tua, aku belajar kalau aku mau semua berjalan sesuai dengan ekspektasi, semua harus di-planning dengan baik. Yang ke-10, daily routine sangat membantu aku membagi waktu untuk semua hal penting yang harus aku kerjakan. Yang ke-11, bikin to-do list itu seru. Karena setelah selesai ngerjain satu tugas, bisa dicoret dan bisa ada sense of accomplishment-nya, selain bisa bantu selesain semua tugas dengan cepat. Yang ke-12, nggak buat keputusan permanen, cuma berdasarkan perasaan yang sementara alias nggak impulsif.
Yang ke-13, satu hal yang aku nggak nyangka aku pelajari, terutama di tahun ini adalah the law of attraction. Aku punya banyak goals yang rasanya susah banget dicapai. Tapi karena aku percaya goals itu bisa tercapai, akhirnya goals itu tercapai dari hal yang nggak terduga-duga. Yang ke-14, nggak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena goals setiap orang itu berbeda, dan yang pasti cara untuk mendapatkan goals-nya pun itu berbeda. Yang ke-15, living in the moment. Menikmati tiap detik yang gak akan bisa terulang lagi. Yang ke-16, menjauh dari drama. Gak ada yang baik dari gosip dan drama, malah bisa jadi bumerang. Yang ke-17, punya support system dan bisa jadi support system yang baik. Yang ke-18, nggak takut memulai sesuatu yang baru, karena nggak akan pernah tahu bisa berhasil atau nggak kalau nggak dicoba. Yang ke-19, percaya sama proses. Karena nggak semua hal itu kayak gigit cabai, yang pas digigit langsung pedas. Yang ke-20, kegagalan bukan akhir dari segalanya, karena dengan gagal ada hal baru yang dipelajari untuk bisa lebih baik ke depannya. Yang ke-21, lakuin apapun yang aku suka, karena terbukti hasilnya jauh lebih maksimal daripada aku ngelakuin hal yang dipaksa sama orang lain untuk ngelakuin. Yang ke-22, semakin tua, semakin banyak yang dilalui, jadi lupa sama yang udah-udah. Jadi semua itu harus selalu diabadikan, baik itu dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Yang ke-23, lebih banyak traveling sama orang yang disayang. Traveling adalah cara terbaik mengenal satu sama lain yang sebenarnya. Yang ke-24, investasi terbaik adalah investasi ke diri sendiri. Karena nggak ada yang namanya inflasi, dan justru bisa jadi penyelamat diri sendiri pada saat inflasi. Dan yang terakhir, yang ke-25, nulis hal-hal yang selalu buat bersyukur. Selain belajar buat bersyukur, sisi positifnya adalah buat diri nggak pernah merasa kurang, bahkan tahu seberapa hebatnya dan beruntungnya diri sendiri.
Ini dia 25 hal yang aku pelajari sebelum aku genap berumur 25 tahun. Terima kasih sudah ada dan mendukung selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.